Shinta News and Talk. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Mendikbudristek Dikti Nadiem Makarim berkomitmen memberantas bullying di sekolah. Hal tersebut telah dirancang melalui Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan atau PPSKP. Nadiem menambahkan saat ini tim pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah atau TPPK sudah ada lebih dari 90% di satuan pendidikan. Sementara Satgas PPKSP di jajaran provinsi, kabupaten kota juga sudah mencapai 50%. Bagaimana melihat langkah yang dilakukan Kemendikbud dalam mencegah praktik bullying di sekolah dan bagaimana harusnya peran Satgas anti kekerasan di sekolah? Kami akan membahasnya bersama dengan akademisi pemerhati pendidikan dari Unika Sugiya Pranata Semarang, Tukiman Taruno Sayoga PhD. Shinta News and Talk. Anda pendengar dapat berikan tanggapan komentar juga ya. Line telepon kami 02476489100, WhatsApp kami 087721109100. Pak Tukiman, sudah ada langkah tegas sebetulnya dari pemerintah baik pusat, kemudian turunannya juga sudah ada, tapi tetap kerap kembali terjadi lagi di bullying terhadap anak-anak di sekolah dan tindak kekerasan lainnya mungkin. Apa yang harus atau menjadi catatan nih barangkali dari pelaksana sekolah atau unit pelaksana tingkat paling bawah begitu, Pak Tukiman? Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, Pak Tukiman. Para pendengar semua. Pada kesempatan ini tentu pertama-tama saya sekali lagi mengapresiasi langkah-langkah yang telah diambil oleh kementerian. Langkah yang bagus karena itu bisa menjadi payung hukum bagi pemerintah daerah maupun bagi satuan pendidikan. Nah, setelah mengapresiasi tentu ada beberapa catatan yang harus saya sampaikan. Pertama, kita itu kan sudah tidak kurang ada berbagai satgas. Di kegiatan apapun selalu ada satgas, satuan tugas, satuan tugas, satuan tugas. Tetapi permasalahannya adalah apakah mereka itu bekerja secara bersatu dan melaksanakan tugas dengan baik atau tidak. Satuan tugas itu kan artinya ada tantangan yang harus dilaksanakan, dikerjakan, dihadapi secara kesatuan, bersatu. Satuan tugas. Nah, misalnya dalam konteks sekolah, satuan tugas itu berarti apa? Berarti tidak hanya diserahkan sepenuhnya kepada mereka yang duduk di dalam satgas, tetapi oleh seluruh elemen yang ada di sekolah itu. Semua guru, termasuk juga peran serta orang tua dan masyarakat. Itu yang namanya sinergi. Bersatu itu kan sebetulnya sinergi. Sinergi supaya melaksanakan apa? Melaksanakan tugas yang terbaik. Nah, itu koreksi pertama. Jadi, satuan tugas secara resmi sudah ada. Tetapi, implementasinya itu yang pasti masih harus dikembangkan terus. Oleh karena itu, satuan tugas yang kedua, perlu membuat pemetaan konkret jam-jam kritis di mana atau saat kapan sekolah itu atau anak-anak itu berkesempatan untuk melakukan bullying. Apakah waktu istirahat, apakah waktu jam kosong, apakah waktu belum masuk sekolah, atau waktu sudah pulang dari sekolah dan sebagainya. Jadi perlu pemetaan yang detail, jam-jam kritis yang dihadapi oleh setiap sekolah. Umumnya, kalau di dalam kelas, pasti boleh dikatakan kecil kemungkinannya untuk bisa melakukan bullying. Tetapi kalau di luar kelas, entah di luar kelas itu pada saat istirahat,
atau pada saat jam kosong, atau pada saat apa, itu yang harus dipetakan betul-betul oleh Satgas. Ya, berarti memang Satgas juga harus memastikan langkahnya adalah langkah yang tepat, begitu ya, Pak Tukiman. Tapi kadang tadi penerapan langkah itu yang mungkin analisanya atau kajiannya kurang mendalam sehingga ya banyak lagi kejadian terulang. Ini seperti apa, Pak Tukiman melihatnya? Betul, betul Mas Muhammad, betul. Jadi kalau itu tidak dirinci secara detail oleh Satgas, disepakati, digarap bersama, dipikirkan bersama, bahkan kalau perlu OSIS, pengurus OSIS diajak untuk membuat rincian. Sebetulnya teman-temanmu itu ketika melakukan bullying itu jam-jam kapan, itu kan siswa paling tahu. Nah, OSIS diajak untuk memikirkan itu dan kemudian menyepakati juga bersama apa yang sebaiknya dilakukan oleh Satgas. Jadi betul Satgas ini harus secara rinci bekerja sangat luar biasa. Kalau dulu itu ada istilah pengawasan melekat, waskat. Nah, Satgas ini seharusnya melakukan pengawasan melekat kepada siswa. Dan pengawasan melekat yang terbaik kapan? Tadi membuat pemetaan jam-jam kritis yang biasanya memberi peluang, memberi kesempatan untuk anak melakukan bullying. Itu juga harus jadi mungkin program begitu ya dari Satgas, memastikan atau mungkin selain jam, tempat dan juga alasan itu ya, kalau momen-momen juga itu kan mempengaruhi juga berarti Pak Tukiman ya. Betul. Harus rinci betul. Dalam 1 minggu, mulai Senin sampai dengan Jumat, itu dipetakan betul jam-jam kritisnya, momen-momennya kapan, apalagi kalau momennya itu di luar sekolah. Misalnya ada kegiatan apa di luar sekolah, tetapi masih mengerahkan anak-anak sekolah. Itu harus dirinci betul. Dan itu menurut saya sangat mudah dilakukan oleh Satgas. Maaf, karena sekolah kan punya jadwal. Masing-masing kelas punya jadwal. Nah, jadwal itu aja yang dicermati. Supaya tindakannya itu rinci, pengawasan melekatnya itu juga rinci, dan tentu peran tadi saya katakan, peran orang tua maupun masyarakat itu dibutuhkan sekali. Ada kelemahan bersama, yaitu siapapun sering saling menutupi. Nah, bagaimana Satgas bisa membuka tabir yang saling menutupi semacam ini? Kalau perlu, Satgas juga bisa suatu ketika mengundang polisi, bukan untuk ngawasi di sekolah, tetapi ngangsu kawruh. Pak polisi, bagaimana sih cara detektif melakukan pengawasan melekat kepada anak-anak? Kan polisi ada bagian-bagian tertentu yang tahu persis bagaimana mengendus suatu kejadian, mengendus suatu peristiwa. Nah, tukar pengalaman lah, minta pengalaman polisi supaya menceritakan bagaimana caranya. Tentu nanti yang melaksanakan Satgas itu sendiri di sekolah masing-masing. Nah, mindset atau pola pikir para guru ini juga harus diperbaiki tidak? Kira-kira Pak Tukiman, mengingat ya tadi mungkin beberapa guru masih punya pola pikir atau mindset ya, tugas kami hanya mengajar begitu, tidak sampai sejauh ke sana begitu untuk mendidik peserta didik. Ini apa yang perlu dilakukan kira-kira Pak Tukiman? Itulah yang sejak awal tadi saya katakan, Satgas itu satuan tugas. Satuan itu artinya sinergi. Sinergi siapa? Sinergi semua guru yang ada di sekolah itu.
Dulu hal-hal yang sering terjadi itu, hal semacam itu diserahkan semata-mata kepada guru BP. Tidak selesai. Sekarang ada Satgas. Itu pun juga nggak selesai kalau tidak didukung oleh semua guru, dan semua guru yang ada di situ itu satu kesatuan untuk bersama-sama melihat bahwa bullying itu sesuatu yang membahayakan bagi siapapun. Oleh karena itu, tidak ada jeleknya setiap guru, setiap mengawali pelajaran ataupun mungkin menutup pelajaran, selalu menekankan misalnya jangan bullying. Jangan, itu harus semua guru. Bukan hanya diserahkan kepada Satgas atau guru BP atau wali kelas dan sebagainya. Semua guru. Hanya sering tadi Mas Muhammad katakan, seringkali masih mindsetnya itu, saya itu kan hanya mengajar di sini. Mengajar semata pelajaran saya sudah selesai, ya sudah. Nah, itu namanya bukan Satgas, bukan satuan, bukan sinergi dari seluruh potensi guru yang ada di situ, tetapi berjalan sendiri-sendiri. Kalau sebuah kegiatan atau program tidak dilakukan bersama-sama, hanya diserahkan sepenuhnya kepada si pelakunya, si pelaksananya, ya tidak akan sukses. Harus seluruh potensi guru dan masyarakat orang tua yang ada di situ. Ini yang mungkin harus dipastikan begitu ya. Yang mungkin tadi mindset yang seperti itu hanya dimiliki guru SD, karena semua guru SD kan sekarang jadi guru kelas begitu, guru umum ya Pak Tukiman ya. Ya, kalau mindset itu dimanapun sama. Artinya saya mengajar cukup, lebih-lebih yang hanya mengajar mata pelajaran. Mapel, pegang mapel itu maaf, merasa cukup kalau saya sudah selesai mengajar. Tapi itu harus diubah. Siapa pengubah pertama? Kepala sekolah. Jadi kepala sekolah tetap tidak bosan-bosannya setiap kali mengingatkan kepada semua guru, Bapak Ibu guru, tolong awali dan akhiri setiap pelajaran Anda dengan menegaskan jangan bullying karena ini. Itu kepala sekolah. Pas kepala sekolah pun juga harus melakukan pengawasan melekat kepada setiap guru. Kalau perlu, kepala sekolah berkeliling dari satu kelas ke kelas yang lain, mendengarkan guru ngomong apa ketika berada di dalam kelas berkaitan dengan bullying. Ini menurut saya masalah serius tentang bullying ini. Mengapa? Bukan sesuatu yang baru sebetulnya. Bullying itu ketika saya tahun 60-an, 70-an berada di sekolah itu, SD, SMP juga ada. Cuma memang beda. Bullying dulu dengan sekarang itu beda. Sekarang ini karena media memudahkan sedemikian rupa untuk melakukan bullying, nah ini yang kemudian menjadi persoalan. Oleh karena itu, yang bisa dilakukan adalah tadi kepala sekolah. Saya masih ingat betul. Waktu saya di SPG, jadi setelah SMP saya masuk SPG di Yogyakarta, kepala sekolah saya itu seorang bruder, itu setiap kali keliling dari satu kelas ke kelas yang lain, hanya keliling saja. Kebetulan bruder ini diikat pinggangnya itu ada yang namanya rosario. Ketika dia berjalan itu berbunyi kerincing, kerincing, kerincing. Nah, setiap kali dia lewat itu guru sudah wah ini dimonitor oleh kepala sekolah, dimonitor oleh bruder. Nah, itu semuanya aman-aman saja. Dan guru yang mengajar juga kemudian mengajar secara serius ketika diadakan pengawasan melekat semacam itu.
Tetapi kalau kepala sekolah tidak pernah keliling dari satu kelas ke kelas yang lain, mungkin hanya sekedar lewat, ya guru kadang-kadang juga enak-enak saja, belum tentu mengajar dengan baik, apalagi belum tentu menyampaikan pesan-pesan moral berkaitan dengan jangan melakukan bullying misalnya. Iya, baik. Kita boleh libatkan pendengar ya, Pak Tukiman ya, untuk berkomentar ya. Anda pendengar silakan. Bisa memberikan tanggapan komentar Anda. Line telepon kami 02476489100, juga pesan singkat WhatsApp kami 087721109100. Sudah ada beberapa nih pesan WhatsApp masuk nih, Pak Tukiman. Dari Pak Ikin di Semarang. Ini nggak bisa dibebani ke sekolah saja. Ada orang tua dan lingkungan rumah yang perlu berperan. Ingat, anak paling banyak waktunya ketika di luar sekolah. Jangan sampai kita lengah menjadikan anak kita sebagai pembuli atau bahkan korban bully. Kemudian ada lagi Bu Ima Semarang. Setuju Pak, Satgas harus bisa melibatkan banyak elemen, tidak hanya pendidik, harus ada konseling khusus atau bahkan orang tua di dalam Satgasnya. Ini yang menarik. Kalau biasanya selama ini yang disoroti adalah korban bully. Bagaimana dengan anak yang suka melakukan kegiatan tersebut ini, Pak Tukiman? Apa peran dari Satgas, guru, keluarga, lingkungan yang bisa dilakukan, Pak Tukiman? Yang bisa dilakukan oleh guru, Satgas, maupun orang tua dan masyarakat adalah tadi, membuat pemetaan. Tetapi dalam konteks ini memetakan sopo sih anak yang menjadi biang onar dalam satu kelas itu siapa. Itu pasti guru tahu. Pasti Satgas harus tahu. Dalam satu kelas yang jumlahnya sebutlah 30 misalnya. Itu pasti tahu siapa yang menjadi biang kerok, sebutlah ketika ada bullying. Mungkin anak 2, mungkin anak 3. Yang lain itu kan bisa jadi korban atau bisa jadi hanya ikut-ikutan. Itu yang juga tadi saya katakan pemetaan. Nah, kalau itu kemudian sudah ditemukan pemetaan semacam itu, maka kemudian pendekatan-pendekatan yang harus dilakukan kepada dia yang dalam tanda petik disebut biang kerok bullying di kelasnya, itu kan kemudian bisa diatasi. Oh, ini serahkan saja kepada katakanlah orang tuanya. Pasti orang tuanya bisa misalnya. Atau ada masukan, oh jangan, orang tuanya tidak bisa. Siapa? Kalau begitu serahkan saja kepada kepala sekolah. Atau serahkan kepada Satgas. Begitu seterusnya. Jadi sumbernya ini yang harus ditemukan dulu. Dan itu pasti atas dasar bantuan masyarakat, bantuan orang tua. Supaya kalau sumbernya bullying itu sudah ditemukan, kemudian dicari jalan keluar penanganannya oleh siapa. Pasti tidak mungkin ditangani rame-rame atau apa itu oleh siapa yang kira-kira bisa sungguh membuat anak yang bersangkutan itu tahu persis bahwa kegiatan bullying itu sesuatu yang merugikan siapa saja. Nah ini bagus sekali Pak Ikin tadi memang masyarakat dan orang tua harus dilibatkan, tetapi selektif. Ya, selektif. Orang tua pun sungguh-sungguh diseleksi karena tidak semua orang tua kemudian mau, tetapi juga kadang-kadang betul-betul tahu persis tujuan kegiatan ini. Jangan-jangan malah kemudian mendukung kalau ada bullying. Oh itu enggak apa-apa, zaman saya kecil juga enggak. Nah, itu kan berarti harus selektif. Masyarakat pun juga harus selektif. Ketika kemudian melibatkan masyarakat, tentu masyarakat dalam konteks apa ini? Kalau konteksnya itu misalnya diserahkan kepada bagian keamanan, ya jangan. Belum sampai ke sana. Kan setiap desa, setiap kelurahan sekarang ini ada petugas Babin itu. Nah, jangan sampai ke sana lah. Nanti urusannya bisa berubah atau berbeda ketika semuanya sudah diserahkan kepada pihak Babin. Tetapi mengajak mereka untuk kemudian berpikir, oke. Tetapi kemudian tindakannya belum harus melibatkan mereka.
Baik, terima kasih Pak Tukiman sudah bersama El Sinta Semarang siang ini. Mudah-mudahan dunia pendidikan kita bisa semakin baik lagi ke depan ya Pak Tukiman ya. Ya, kami berharap teman-teman yang berada di birokrasi pendidikan tetap semangat, jangan patah semangat, dan jangan pernah lelah untuk berpikir kebaikan kualitas pendidikan kita. Selamat siang. Baik, terima kasih. Selamat siang. Sehat selalu Pak Tukiman. Demikian pendengar, akademisi pemerhati pendidikan dari Unika Sugia Pranata Semarang, Tukiman Taruno Sayoga PhD, dan terima kasih bagi Anda tadi yang sudah menyampaikan pesan-pesan via WhatsApp, ada Pak Ikin dan juga Bu Ima. Kita selaku keluarga juga tadi peran-peran guru dan juga Satgas memiliki peran-peran masing-masing untuk menjaga anak-anak kita untuk tetap tidak melakukan kegiatan bully atau kekerasan selama di sekolah. Syukur-syukur tidak menjadi korban, bahkan tidak menjadi pembuli tersebut. Terima kasih, tetaplah bersama kami. El Sinta Semarang News and Talk.